Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas metode singkat. Nah, metode singkat ini adalah metode terakhir yang akan kita pelajari pada PD linear tingkat n non-homogen dengan koefisien konstanta. Sebelumnya kita sudah mempelajari metode faktorisasi, kemudian metode koefisien tak tentu, kemudian variasi parameter, kemudian metode yang terakhir adalah metode singkat. Nah, metode singkat ini caranya adalah dia menggunakan rumus-rumus untuk menentukan jawab khusus atau YP-nya pada PD linear tingkat n non-homogen dengan koefisien konstanta. Nah, rumus-rumusnya itu ada 1 sampai 7. Untuk rumus yang pertama, jika Qx sama dengan E pangkat AX, maka 1 per FD E pangkat AX ini sama dengan 1 per FA E pangkat AX, di mana FA ini tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Ketika Qx ini apa? Qx ini adalah hasil dari PD. Jadi hasil dari persamaan diferensial nanti kalian lihat bentuknya. Kalau bentuknya E pangkat AX, berarti 1 per FD E pangkat AX nya ini nanti sama dengan 1 per FA. Jadi nilai D-nya ini nanti diganti dengan A, gitu ya. Jadi nilai D-nya nanti diganti dengan A. Tuh untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk rumus kedua, jika Qx sama dengan E pangkat AX dikali Vx, di mana Vx adalah fungsi X, maka 1 per FD E pangkat AX dikali Vx itu sama dengan E pangkat AX dikali 1 per FD plus A dikali Vx. Jadi nanti ketika fungsinya seperti ini, hasilnya atau Qx-nya seperti ini, nanti D-nya ini ditambah dengan A. D-nya ditambah dengan A. Lihat A-nya dari mana? Dari pangkatnya ini, pangkat dari eksponennya. Di sini A-nya. Tuh, jadi nanti bentuknya D plus A. Kalau yang pertama tadi D-nya diganti dengan A. Kalau yang kedua, untuk rumus kedua, D-nya ditambah dengan A. Kemudian untuk yang ketiga, jika Qx sama dengan sin AX, maka 1 per D kuadrat sin AX sama dengan 1 per F min A kuadrat sin AX, di mana F min A kuadrat itu tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana? Ketika nanti Qx sama dengan sin AX, maka yang diganti adalah yang D kuadrat. Jadi kalau misalkan nanti ada D kuadrat plus D plus 3, berarti yang diganti hanya D kuadratnya. Diganti dengan apa? Dengan min A kuadrat. Min A kuadratnya lihat dari mana? Dari fungsi A dari sini. Jadi nanti D kuadrat, hanya D kuadrat yang diganti. Digantinya dengan apa? Dengan min A kuadrat. Kemudian yang nomor 4 sama. Kalau cos AX, D kuadrat juga yang diganti. Digantinya sama dengan apa? Dengan F min A kuadrat. Kemudian yang nomor 5, ketika Qx itu sama dengan sin AX, ya. Ketika sin X itu sama dengan sin AX, maka 1 per D kuadrat plus A kuadrat sin AX itu sama dengan min A per 2A cos AX. Ini sama aja caranya ya, kalian bisa gunakan cara 3 dan 4 atau 5 dan 6. Sama aja bentuknya.
ketika Qx-nya kalian mau pakai cara yang mana. Kemudian yang nomor 7, ketika Qx-nya itu berbentuk X Vx, di mana Vx adalah fungsi X, maka jawabannya seperti ini. 1/fd X Vx sama dengan X dikali 1/fd dikali Vx dikurang turunan dari D-nya, kemudian fd kuadrat dikali Vx. Jadi ada 3 bentuk. Kalau dijabarkan ada 3 bentuk. Ini untuk fd yang D-nya setiap D, entah itu D kuadrat atau D aja atau D pangkat 3, semuanya diganti dengan A. Kemudian yang kedua ini setiap D-nya kalau ada fungsi fx berarti D-nya ditambah dengan A. Kemudian ketika Qx-nya sin atau cos berarti D kuadratnya aja yang diganti dengan apa? Dengan min A kuadrat. Kita langsung ke contoh. Tentukan jawab umum persamaan diferensial y aksen kuadrat plus 6y aksen plus 25y sama dengan 100 e pangkat 3x, 104 e pangkat 3x. Nah, berarti ini bentuknya seperti bentuk apa? Sama seperti bentuk rumus yang mana? Yang nomor 1. Ya kan? Di konstanta, kalau konstanta ngikut-ngikut aja ya. Oke, berarti kita cari jawab komplementernya atau YC-nya dulu. YC-nya kita cari di sini karena metode langsung ini tidak bisa untuk pemfaktorannya. Kemudian Horner juga nggak bisa. Berarti kita pakai di sini adalah pakai rumus ABC. Ketemunya nih, M sama dengan min 3 plus 4I dan min 3 min 4I. Sehingga YC-nya kalian bisa lihat pada bab terakhir di bab 6 ya. Bentuk ininya, bentuk jawab komplementernya. Didapatlah YC sama dengan C1 cos 4x plus C2 sin 4x dikali E pangkat 3x. Ini bentuk rumus yang pertama yang digunakannya, ada A dan ada B-nya. Kemudian setelah itu kita cari jawab khususnya. Jawab khususnya dari persamaan awal ini diganti dengan operatornya atau D-nya, D kuadrat plus 6D plus 25 dikali Y sama dengan 104 E pangkat 3x. Nah, di sini kita gunakan, ini harusnya bukan nomor 2 ya, nomor 1. Berarti kita gunakan rumus nomor 1. Kalau nomor 2 dia bentuknya Vx. Karena di sini konstanta ya, sama seperti nomor 1. Kita gunakan rumus yang bentuk nomor 1. YP sama dengan 104 1 per D kuadrat plus 6D plus 25 dikali E pangkat 3x. Berarti kalau kita gunakan rumus yang pertama, Ibu tadi sudah bilang, kalau rumus pertama setiap D ini diganti dengan A. Setiap D, entah itu D kuadrat atau D aja, diganti dengan A. A-nya dilihat dari mana? Dari E pangkat AX ini. A-nya dari sini A. Di sini A-nya berapa jadinya? A-nya adalah 3. Berarti setiap D diganti dengan 3. 3 kuadrat plus 6 dikali 3 plus 25. Hasilnya adalah 104 dikali 1 per 52 dikali E pangkat 3x. Hasilnya 2 dikali E pangkat 3x. Jadi jawab umum persamaan diferensialnya adalah penjumlahan dari jawab komplementer dan jawab khusus. YC ditambah YP. YC-nya tadi ketemu C1 cos 4x plus C2 sin 4x dikali E pangkat min 3x, kemudian YP-nya ketemu 2 dikali E pangkat 3x. Nah, pada
metode singkat ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dia menggunakan rumus-rumus untuk menentukan jawab khusus dari persamaan linier tingkat n non homogen. Caranya sama, cari jawab khusus, jawab komplementernya dulu, kemudian setelah itu cari jawab khususnya dengan menggunakan rumus. Rumusnya bisa disesuaikan dari 1 sampai 7 mana rumusnya digunakan. Itu ya. Sekian materi pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.